Halo, selamat siang Kak Fritz. Boleh nggak ceritakan ke kita semua tentang latar belakang Kak Fritz dan kesibukannya sekarang? Ya, jadi saya dulu latar belakang pendidikannya sastra Jepang, kemudian sempat 1 tahun juga studi di sana. Kalau untuk saat ini, saya bekerja di PT Dentsu Interatmark Media Group Indonesia sebagai project producer, utamanya fokus di grup JKT48. Kak Fritz, bagaimana kondisi manajemen JKT48 di awal-awal pandemi? Ya, jadi pada saat awal-awal pandemi JKT48 keadaannya cukup buruk ya, karena aktivitas utama kita itu kan bertemu offline antara fans dengan member dalam aktivitas misalkan teater, konser, keliling daerah, ada handshake event. Boleh dong Kak Fritz ceritakan sedikit kondisi JKT48 pada masa pandemi? Semua member dan semua staff harus stay at home, dan kemudian perlahan-lahan aturan itu mulai sedikit berubah, sudah bisa aktivitas dari office 25%, dan juga member-member juga akhirnya bisa untuk melaksanakan latihan ataupun syuting video supaya kita tetap bisa ada output keluar. Selama masa pandemi ini, ada nggak sih inovasi dari manajemen JKT48? Awalnya kita memulai dengan langkah kita minta member untuk syuting sendiri masing-masing dengan HP di rumah, kirim videonya ya, ditransfer secara digital. Itu project After Rain dan project Only Today kita lakukan. Kemudian tidak ada komunikasi antara fans dan member yang biasanya ada di handshake event kan. Kita berpikir juga bagaimana tuh caranya supaya itu tetap bisa terjalin. Akhirnya dari situ muncullah ide untuk ya udah kita switch ke video call, harus bisa jalan secepat mungkin. Disitulah akhirnya mungkin sekitar bulan April atau Mei. Nah, berikutnya adalah teater. Tentunya setelah video call berjalan, sosial media juga jalan, member kangen untuk perform, fans kangen untuk melihat penampilan member gitu kan. Itulah yang akhirnya kita coba untuk bisa lakukan dengan mengadakan live streaming dulu teater. Awalnya cuma ber-8 ya, kemudian lama-lama kita bisa jalan dengan 16 member, regular show-nya akhirnya kembali lagi. Kalau boleh tahu, ide dan inovasi awalnya datang dari mana ya? Pertama misalkan untuk teater live streaming, sebetulnya ide untuk mengadakan teater live streaming itu kalau kita tahu di AKB48 sudah menjalankannya gitu ya. Ternyata perubahan teknologi dalam 2-3 tahun belakangan ini sangat pesat. Apa yang tidak bisa kita lakukan dulu ternyata sekarang sudah bisa kita lakukan. Itu pun sebenarnya kan inovasi yang tertrigger oleh adanya pandemi ini kan. Jadi banyak sekali platform-platform online meeting yang berkembang, memampukan kita untuk bisa memanfaatkan platform itu. Saya sih percaya bahwa tidak kita doang yang melakukan inovasi, semua melakukan inovasi dan itu saling membantu satu sama lain. Bagaimana pengalaman Kak Fritz selama bekerja di bawah perusahaan Jepang? Banyak suka dukanya pastinya, gitu, tapi di perusahaan manapun itu pasti ada. Tapi kalau saya melihatnya bahwa kerja di perusahaan Jepang ini membantu bukan cuma perusahaannya saja yang berkembang, tapi saya melihat bahwa ini juga membantu membentuk karakter saya dan teman-teman lainnya yang kerja di perusahaan ini. Apa aja sih Kak nilai-nilai yang Kak Fritz dapat selama kerja jadi manajer di JKT48? Pada saat awal-awal JKT48 kan hampir semua banyak tim dari Jepang ya. Saya dilatih untuk detail mengecek pekerjaan, kemudian disiplin dalam menentukan schedule, mematuhi deadline. Jadi poin-poin yang seperti itu saya rasa nilai etos kerja orang-orang Jepang yang bisa membantu saya dan semua rekan kerja saya di sini untuk bisa mengembangkan diri kita di sini. Boleh dong Kak kasih beberapa nasihat positif untuk teman-teman di Indonesia yang tertarik kerja di perusahaan Jepang? Pertama-tama kalau namanya takut sama culture shock itu pasti ada. Nggak harus dengan perusahaan Jepang, perusahaan apapun pasti ada. Tapi kalau yang saya sendiri alami, segala etos kerja yang keras, kedisiplinan, kemudian effort yang lebih daripada norm biasanya itu suatu saat akan berguna untuk diri kita sendiri, untuk mengembangkan diri kita sendiri. Dan kemudian kalau ada stereotip bahwa orang Jepang itu kaku dan lain-lain, berdasarkan pengalaman saya sendiri di sini, kok mereka mendengar masukan-masukan dari rekan-rekan kerja orang Indonesia, misalkan kalau di Jepang seperti ini, kalau di Indonesia bagaimana, mereka akan bertanya. Jadi nggak usah takut kalau untuk masuk ke perusahaan Jepang. Iya. Kak Fritz, terima kasih untuk hari ini. Semoga JKT48 makin sukses ya, dan kakak juga semangat kerjanya. Ya, Haruka, amin. Makasih atas doanya. Semoga Haruka juga ya. Sukses terus.